Pencapaian Presiden Jokowi yang banyak dipungkiri manfaatnya oleh para pembenci. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, yang merasakan bagaimana perhatian seorang Presiden Jokowi terhadap mereka, pasti akan merasa sedih. Kebijakan Presiden Jokowi khususnya mengenai pembangunan di daerah-daerah sangat begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan jalan tol ribuan kilometer, bendungan, bandara, jalan-jalan desa, irigasi, embung, dan lain sebagainya. Sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Sosok Presiden Jokowi sangat begitu disenangi oleh masyarakat. Hal ini terbukti kemanapun beliau berkunjung, sambutan di itu berjalan hingga sampai tempat tujuan. Antusias masyarakat pun sangat begitu besar. Para pedagang-pedagang pasar yang akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi pun begitu ramai dan semangat jika Presiden Jokowi datang. Bahkan masyarakat pedesaan bilang dikunjungi sang presiden juga sangat terlihat begitu bahagia, seperti seorang anak yang begitu sangat merindukan ayahnya. Ya, hal ini karena betapa bahagianya petani saat ini yang bisa panen 2 kali dalam setahun. Karena kepedulian Presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan puluhan bendungan sebagai sarana irigasi serta pengendalian dari banjir. Banyak rakyat bahagia melihat akses jalan provinsi semakin terbuka dan terhubung karena pemerintah telah membangun ribuan kilometer jalan nasional. Selain itu, konektivitas antar pulau pun semakin tinggi. Karena di pemerintahan Presiden Jokowi ini memang begitu. Dimulai dari jembatan-jembatan gantung di pelosok-pelosok daerah, termasuk di daerah-daerah terpencil yang terus dibangun agar tak ada lagi daerah terisolir. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-77 di Lapangan Sabta Taruna menyampaikan saat ini dirinya ada beberapa capaian dan target proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi. Basuki juga menyampaikan agar 5 agenda besar pada tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penetapan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Dalam penerapan kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetaplah akan menjadi prioritas dan alokasi anggarannya pun sebesar 125,2 triliun rupiah telah diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja, tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya, sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia, tutur Menteri Basuki, yang biasa dipanggil Pak Bas ini. Pak Basuki juga mengevaluasi capaian kinerja Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan amanah sebagai penanggung jawab infrastruktur di Indonesia sepanjang 2.500 km jalan tol sudah beroperasi pada tahun 2022 ini. Tambahan 43 km juga akan segera dioperasikan jika mengacu pada range kita di tahun 2022 hingga 2024. Maka 1.545 km jalan tol harus segera dioperasikan, sehingga nanti pada tahun 2024 minimal 4.000 km jalan tol sudah bisa beroperasi, terang Pak Basuki. Ya, adapun ruas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini meliputi jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, seksi Cileunyi, Pamulihan, lalu Binjai, Laksa, seksi Binjai, Stabat, kemudian Manado Bitung, seksi Danau Cibitung, Banda Aceh, seksi Ciung,
Di samping itu, capaian kinerja lain yang menjadi tantangan Kementerian PUPR adalah membangun 61 bendungan. Untuk bendungan yang sudah selesai, yaitu sebanyak 29 bendungan. Tetapi tahun ini akan diresmikan lagi 9 bendungan. Ditambah tahun 2023 nanti, rencananya akan sebanyak 13 bendungan yang akan diselesaikan, jelas Menteri Basuki. Dan bendungan yang akan diresmikan di tahun ini meliputi Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Sadawarna di Jawa Barat, dan Marga 3 di Lampung, Bendungan Lola, dan Bendungan Koil Kawangkoan di Sulawesi Utara, Bendungan Semantok di Jawa Timur, Bendungan Tabla di Bali, serta Bendungan Pringsewu di NTB. Pencapaian lain atas instruksi Presiden yang sudah dilaksanakan Kementerian PUPR hingga saat ini yaitu dengan pembangunan lebih dari 1 juta rumah untuk masyarakat termasuk rumah susun, seperti sistem air minum, sanitasi, serta persampahan, kemudian melalui pelaksanaan program padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan, dan jembatan, pemukiman, serta perumahan. Pada tahun ini, program padat karya di Kementerian PUPR pun menargetkan penyerapan 688.000 tenaga kerja, serta anggaran sebesar 13,76 triliun rupiah dengan realisasi mencapai 50,37%. Basuki juga mengingatkan kembali program yang akan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pak Bas pun menjelaskan dalam rangka penyelesaian infrastruktur pada tahun 2023 hingga 2024, program-program DPR adalah yaitu pengoperasian prasarana yang sudah dibangun, pemeliharaan bagi prasarana yang sudah beroperasi supaya dapat berfungsi secara berkelanjutan. Masa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, yang merasakan bagaimana perhatian seorang Presiden Jokowi terhadap mereka, pasti akan merasa sedih. Kebijakan Presiden Jokowi khususnya mengenai pembangunan di daerah-daerah sangat begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan jalan tol ribuan kilometer, bendungan, bandara, jalan-jalan desa, irigasi, embung, dan lain sebagainya. Sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Sosok Presiden Jokowi sangat begitu disenangi oleh masyarakat. Hal ini terbukti kemanapun beliau berkunjung, sambutan di itu berjalan hingga sampai tempat tujuan. Antusias masyarakat pun sangat begitu besar. Para pedagang-pedagang pasar yang akan dikunjungi oleh Presiden Jokowi pun begitu ramai dan semangat jika Presiden Jokowi datang. Bahkan masyarakat pedesaan bilang dikunjungi sang Presiden juga sangat terlihat begitu bahagia, seperti seorang anak yang begitu sangat merindukan ayahnya. Ya, hal ini karena betapa bahagianya petani saat ini yang bisa panen 2 kali dalam setahun, karena kepedulian Presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan puluhan bendungan sebagai sarana irigasi serta pengendalian dari banjir. Banyak rakyat bahagia melihat akses jalan provinsi semakin terbuka dan terhubung karena pemerintah telah membangun ribuan kilometer jalan nasional. Selain itu, konektivitas antar pulau pun semakin tinggi. Karena di pemerintahan Presiden Jokowi ini memang begitu. Dimulai dari jembatan-jembatan gantung di pelosok-pelosok daerah, termasuk di daerah-daerah terpencil yang terus dibangun agar tak ada lagi daerah terisolir. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-77 di Lapangan Sabta Taruna menyampaikan saat ini dirinya ada beberapa capaian dan target proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi. Basuki juga menyampaikan agar 5 agenda besar pada tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penetapan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau
Dalam penerapan kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetaplah akan menjadi prioritas dan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.